Oke, welcome back to Fragrance Pen Pals. Balik lagi sama gue Andaru. Dan kali ini gue bakal ngebahas satu buah parfum terbaru dari House of Bulgari. Sebenarnya nggak baru-baru banget, keluar di tahun lalu 2021. Ini adalah Terra Essence. Jangan kemana-mana, stay tune. Ya, Terra Essence keluar di tahun 2021 dan parfumernya adalah Alberto Mourias yang notabene parfumer dari line Bulgari Man. Dan ya, Terra Essence ini berasal dari line Bulgari Man. Kalau bisa dilihat nih dari botolnya itu sama semua, cuma beda warna dan pola ya. Dia awalnya dari Bulgari Man original, lalu yang hits banget sempat ada Bulgari Man Extreme, Bulgari Man in Black, lalu belakangan ini juga muncul Bulgari Man Wood Essence, Wood Neroli, Glacial Essence yang uplifting freshy banget. Dan yang terakhir itu adalah Bulgari Terra Essence ini. Dan Bulgari Terra Essence ini menurut gua berbeda dengan pendahulu-pendahulunya dari line Bulgari Man. Kenapa? Karena pendahulu-pendahulunya itu merupakan parfum-parfum yang sangat mass pleasing ya, yang kita tahu dari mulai Bulgari Man sangat mass pleasing, Bulgari Man in Black kok. Bulgari Man in Black itu pasti lo dapet komplimen di mana-mana. Wood Essence gampang banget dipakai dan sangat mass pleasing, even Glacial Essence itu yang freshy-nya mass pleasing banget juga. Tapi Terra Essence ini menurut gue dia agak sedikit bandel. Karena dia arahnya tuh bukan ke arah mass pleasing dan dia malah masuknya ke arah yang lebih earthy. Awalnya dia keluar ini sesuai dengan namanya Terra. Terra itu adalah permukaan bulan, jadi gue expect wanginya itu bukan earthy ya, mungkin moony kali ya. Nggak, cuman gue expect wanginya itu akan soil, terus wangi mineral gitu. Gimana caranya kita ngegambarin wangi dari permukaan bulan. Kalau warna sih dia udah representing banget sini, warnanya adalah orange, mirip banget sama Bulgari Aqua Amara sebenarnya. Dan di atasnya itu dia ada apa nih ya, mungkin marmer kali ya, dia kayak ada pola marmer gitu. Dan di sprayernya ini yang gue kesel banget sama line-nya Bulgari Man. Ini kalau misalnya dia kena parfum terus leaking ke bawah, ini lapisan plastiknya akan cowak-cowak. Jadi alhasil kayak gini. Mungkin kalau dari lo ada yang pernah ngalamin juga experience yang sama mengenai sprayer dari Bulgari Man ini, bisa langsung isi di kolom komentar. Oke, kita masuk ke notes sekarang. Di opening itu ada dua citrus yang menurut gue beda banget sama yang lain. Yang pertama itu ada calamansi. Calamansi itu ada citrus yang common, yang biasa banget dipakai khususnya di Filipina. Di Indonesia itu juga sebenarnya cukup banyak calamansi. Gue di bawah tuh ada pohonnya calamansi. Wanginya itu apa ya, dia mirip sama bergamot tapi nggak, dia agak sedikit lebih bitter menurut gue dan lebih fresh. Di opening itu ada calamansi dan juga citron. Citron itu profilnya seperti lemon tapi dia sedikit agak dry. Lalu di middle itu ada vetiver dan juga ada orris. Nah, vetiver di sini sebenarnya ada dua. Ada Haitian vetiver dan juga Javanese vetiver alias vetiver Jawa di pulau ini. Nah, Haitian vetiver yang kita tahu dia itu tipikal karakternya lebih green, lebih clean, dan lebih safe menurut gue. Sedangkan Javanese vetiver atau vetiver Jawa atau akar manis Jawa itu dia lebih earthy, dia lebih dirty wanginya. Dan tetap mempertahankan wangi woody dari vetiver itu sendiri. Dan di base notes dia ada earthy note dan juga Styrex. Jadi Styrex itu dia family dari benzoin, dari olibanum ya. Dia akan ngasih resinous, slightly sweetness atau manis gitu ya, dan juga ngasih wangi yang deep. Untuk di kulit gue sendiri, parfum ini ngasih 3 fase. Yang fase yang pertama itu pas di opening, dia wanginya akan seperti ini. Citrus, sweet, dan juga woody. Jadi citrusnya mulai kerasa karena jelas di top notes-nya itu ada calamansi dan juga citron. Dan lalu dia ada ngasih sedikit sweetness dari Styrex. Menurut gue itu dari Styrex. Karena di sini citrusnya bukan mandarin orange yang ngasih kesan sweet juga. Jadi lu akan dapet sedikit hint dari sweetness atau note-note manis yang menurut gue itu dari Styrex. Dan dia akan ada woody notes dari vetiver. Vetivernya di sini juga dia sudah mulai sedikit earthy tapi belum se-earthy itu. Terus di fase kedua sekitar 30 menit, at least di kulit gue, ini menurut gue fase yang paling rich. Kenapa? Dari tadi citrus, woody, dan juga sweetness yang ada, dia ditambah earthiness-nya mulai nongol keluar. Jadi citrusnya mulai tone down tapi masih ada, dan earthiness-nya itu mulai keluar. Earthiness ini dari
I don't know, mungkin dari earthy notes dan juga dari Japanese vetivernya, cuman emang itu ngeblend jadi satu. Dan menurut gue di sini yang paling rich, dan di sini menentukan lo akan suka parfum ini apa enggak, karena earthiness-nya keluar dicampur dengan woodiness dan juga ada resiness-nya juga. Nggak mass pleasing sama sekali. Dan di fase ketiga, sekitar 2-3 jam setelah lo pakai, citrusnya akan mulai hilang dan lo akan dapetin sisanya, yaitu earthiness, sweetness, dan juga woodiness. Kalau kita lihat di Fragrantica ada beberapa parfum yang disamain sama parfum ini. Ada Gucci Guilty Absolu, ya jelas aja karena dia juga punya Japanese vetiver, dia juga punya earthiness, tapi Gucci Guilty Absolu menurut gue wanginya lebih deep. Lalu Terre d'Hermes, gue nggak ngeliat parfum ini sama kayak Terre d'Hermes, walaupun dia sama-sama citrus, woody, earthy. Cuman mungkin stylenya sama, cuman mereka totally different fragrance. Jadi menurut gue agak kurang cocok aja kalau misalnya disamain sama Terre d'Hermes. Mungkin parfum ini jadi reinkarnasinya Bulgari Aqua Amara. Kenapa? Karena Bulgari Aqua Amara pun dia punya citrusy, sweetness-nya juga karena dia ada Sicilian Mandarin di openingnya. Abis itu dia punya olibanum, yaitu resinous dan juga slightly sweet. Dan dia ada earthiness dari patchouli juga, walaupun nggak ada vetivernya. Jadi lu bayangin aja Bulgari Aqua Amara, di take out aquaticnya, ditambahin vetiver. Tapi apakah parfum ini bisa menggantikan Bulgari Aqua Amara? Menurut gue enggak juga. Cuman mungkin ini adalah versi lebih dewasanya dari Bulgari Aqua Amara. Untuk performance, ini lumayan banget. Di kulit gua, longevity 8-10 jam easily. Abis itu projectionnya juga moderate. Dan sillage-nya juga good sih menurut gua, bagus. Occasion yang cocok untuk pakai parfum ini yang jelas lo di office bisa, karena yang tadi gua bilang projectionnya nggak yang loud, tapi wanginya emang nggak terlalu office friendly sih menurut gua. Dia kecuali lo adalah orang yang maskulin dan lo suka sama wangi-wangi earthy, ini lo bisa banget pakai di office. Abis itu lo bisa pakai parfum ini buat hangout. Untuk first date jangan, karena mungkin si cewek ini akan bingung. Kayak personality yang bisa pakai parfum ini menurut gue dua, yaitu yang mature dan juga yang maskulin. Dan dia ada sedikit vibe dari orang yang suka berpetualang gitu ya, adventurer. Lo bisa pakai parfum ini. Untuk harga sendiri, testernya ada yang murah di harga sekitar 800.000 sampai yang produk itu ada di 1,2 juta. Kalau di discounter dia akan lebih murah daripada lo beli di retail. Tapi menurut gue ini nggak safe banget untuk lo blind buy. Jadi kalau bisa lo tes dulu, lo beli di can-nya dulu, atau kalau misalnya lo main ke offline store lo bisa sampling dulu, lo coba, lo spray di tangan, lo coba sampai dry down. Kalau misalnya cocok lo bisa beli. Rating dari gue, sebenarnya gue suka banget parfum ini, cuman karena mungkin masih baru ya, baru tahun lalu dan harganya pun di discounter belum turun, jadi gue bisa kasih parfum ini dengan rasio harga kualitas ya 7,5/10. Buat lo yang suka tipikal-tipikal wangi yang citrusy, earthy, ala-ala Terre d'Hermes, ala-ala Bulgari Aqua Amara tapi aquaticnya dihilangin gitu ya, lu bisa coba parfum ini, Bulgari Terra Essence. Jadi itu aja review gue mengenai Bulgari Terra Essence ini. Buat lo yang suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita. Gue Andar Ciptaan pamit, link pembelian udah gue taruh di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.